Kita awali majelis yang mulia ini dengan mengucapkan terima kasih banyak kepada Allah Rabbul Alamin yang telah memberikan kita nikmat, dan sampai detik ini masih kita rasakan nikmat-nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Dan dengan nikmat itu bisalah kita, mampulah kita untuk datang duduk bersama-sama, berkumpul, bertatap muka, beradu pandang di tempat yang penuh berkah ini. Tentu tidak ada harapan kita datang ke tempat ini kecuali harapan kita mudah-mudahan mendapatkan curahan rahmat dari Allah, mendapatkan berkah dari Allah, mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Tidak hanya ampunan itu kita harapkan untuk kita saja, tapi kita harapkan ampunan itu buat orang-orang yang kita cintai, buat orang-orang yang ada di sekeliling kita, dan secara umum ampunan itu buat umat baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan dosa mereka diampunkan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang kecil, yang besar, sengaja, tak sengaja, zahir maupun batinnya. Dan juga kita mengharap mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala lancarkan apapun yang ingin kita lakukan, dan mudah-mudahan dikabulkan hajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala, hajat dunia dan hajat akhirat. Dan juga kita mengharap berkah kita datang di majelis yang mulia ini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala jadikan kita, Allah jadikan anak, cucu, keturunan kita orang-orang yang baik, orang-orang yang saleh salehah, orang-orang yang taat kepada Allah, yang menjadi kebanggaan Sayyidina wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan juga kita mengharap dan meminta kepada Allah Subhanahu wa taala di bulan yang mulia ini, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala panjangkan umur kita dalam keadaan sehat walafiat, dalam keadaan selalu istiqamah di dalam beramal, beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan mudah-mudahan ibadah yang kita lakukan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan juga kita mengharap mudah-mudahan sebagaimana Allah Subhanahu wa taala kumpulkan kita di tempat ini, dan mudah-mudahan besok di akhirat pun juga Allah Subhanahu wa taala kumpulkan kita bersama Sayyidina wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bersama orang-orang kita cintai di dalam syurganya, syurga firdausnya, masuknya bighairi hisab, masuknya bighairi hisab, masuknya bighairi hisab. Amin 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 ya rabbal alamin. Bapak-bapak, ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, hari demi hari tidak terasa, minggu demi minggu, bulan demi bulan, dan sampailah kita di bulan yang kita harap-harap akan, yang kita cita-cita akan untuk berjumpa, bertemu dengan bulan ini. Karena bulan ini bulan yang luar biasa agungnya, luar biasa istimewanya. Karena Allah titipkan di bulan ini keberkahan-keberkahan. Bahkan diinformasikan oleh Rasulullah SAW di dalam salah satu khutbahnya, di saat mendekati bulan Ramadan, yaitu tepatnya di akhir bulan Sya'ban, apa kata Rasulullah SAW menginformasikan kepada kita tentang istimewanya bulan ini. Kata Rasulullah SAW, "Qad adhallakum syahrun 'azimun mubarakun," bahwasanya kalian telah dinaungi oleh bulan yang penuh dengan keagungan dan penuh dengan keberkahan. Bagaimana sih kalau seandainya ada seseorang yang menginformasikan kepada kita bahwasanya orang yang di depan pian ini adalah orang yang agung, orang yang di depan pian ini penuh keberkahan, dari ujung rambut sampai ujung kaki ada berkahnya. Bagaimana respon kita dengan orang tersebut? Tentu respon kita sangat antusias kepadanya. Maka bagaimanakah lagi halnya dengan bulan ini yang diinformasikan langsung oleh baginda Muhammad SAW bahwasanya bulan ini adalah bulan agung, bulan yang sangat istimewa. Maka tentunya bagi kita sangat-sangat bersyukur kepada Allah, karena Allah Subhanahu wa taala berikan bulan Ramadan ini kepada kita. Barangkali kita adalah pilihan Allah untuk dipertemukan dengan bulan ini. Tidak semua ulun kira orang-orang yang mengharap akan bulan Ramadan berjumpa dengannya lalu diberikan kesempatan untuk berjumpa dengan bulan Ramadan ini.
Ulun yakin semua orang beriman menginginkan itu. Tidak saja kita yang duduk di sini, tapi semua orang yang beriman bercita-cita untuk masuk ke dalam bulan ini. Cuman ternyata sebelum masuk bulan Ramadan pertama masuk di hari Kamis, dan di hari Rabu ada orang-orang yang meninggal dunia. Berarti Allah Subhanahu wa taala tidak pilih dia untuk bisa masuk ke dalam bulan Ramadan. Tapi kita ini yang di sini adalah pilihan-pilihan Allah Subhanahu wa taala. Allah anugerahkan kita bulan mulia ini, bulan istimewa ini, bulan agung ini. Bahkan tidak saja kita yang mengharap akan, tidak saja orang-orang beriman mengharap akan, tapi manusia yang paling agung, manusia yang paling mulia, manusia yang paling istimewa, manusia yang di tangannya ada kunci surga, yang tidak boleh nabi-nabi terdahulu untuk masuk ke dalam surga, kecuali terlebih dahulu baginda Muhammad SAW membuka pintu surga dan masuk ke dalam surga. Bahkan yang mengharap akan dan menginginkan bulan Ramadan ini datang kepadanya dan bertemu dengan bulan ini adalah manusia yang sudah diampunkan dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala, mendapat akan jaminan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala sebagaimana di dalam surah Al-Fatah. Dan kita barangkali mengamal akan surah Al-Fatah itu di malam pertama. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Inna fatahna laka fatham mubina liyaghfira laka Allah ma taqaddama min dzambih. Dan manusia yang paling mulia itu mengharap akan juga kedatangan bulan ini. Maka pasti ada sesuatu di bulan ini sehingga baginda Muhammad SAW yang mulia itu mengharap akan perjumpaan dengan bulan Ramadan. Lalu kalau seandainya boleh kita bertanya, madza fi Sya'ban? Kalau seandainya Profesor Dr. Sayyid Muhammad Al-Maliki mengarang kitab, nama kitabnya adalah Madza fi Sya'ban, apa yang ada di dalam bulan Sya'ban, boleh dong kita bertanya, Madza fi Ramadan, apa yang ada di dalam bulan Ramadan. Maka apa yang ada di dalam bulan Ramadan? Di dalam bulan Ramadan Allah Subhanahu wa taala titipkan di dalamnya keberkahan-keberkahan, kebaikan-kebaikan, khususiyah, keistimewaan yang tidak Allah Subhanahu wa taala berikan kepada bulan yang lain, bahkan tidak Allah berikan kepada umat-umat terdahulu, hanya khusus Allah Subhanahu wa taala berikan kepada umat baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, kalau kita mau lihat lebih jelas, lebih gamblang tentang keistimewaan apa saja yang ada di dalam bulan Ramadan ini, maka mari kita perhatikan firman Allah Subhanahu wa taala yang berbunyi. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Kulu washrabu hani'an bima aslaftum fil ayyamil khaliyah." Allah Subhanahu wa taala akan memberi akan kegembiraan, kesenangan buat orang-orang yang berpuasa di dalam bulan puasa. Kapan? Nanti di akhirat. Di dalam ayat ini kata Allah Subhanahu wa taala, makanlah oleh kalian, minumlah oleh kalian sepuas-puasnya, dan ini adalah sebagai balasan atas apa yang kalian lakukan dulu waktu di dunia. Di siang bulan Ramadan kalian tidak makan, kalian tidak minum, kalian tidak berhubungan badan dengan istri. Bukan berarti makan itu haram bagi kalian untuk kalian makan, tidak. Bukan berarti minuman itu haram bagi kalian untuk kalian minum, tidak. Bukan pasangan itu haram bagi kalian untuk maaf bersetubuh, itu halal semuanya karena itu milik kalian. Tapi karena perintah Allah Subhanahu wa taala untuk tidak berhubungan badan, untuk tidak makan, untuk tidak minum di siang bulan Ramadan, maka kalian patuh dengan ketentuan itu. Maka sekarang kata Allah Subhanahu wa taala, makanlah oleh kalian, minumlah oleh kalian sepuas-puasnya, dan ini adalah balasan dari Allah Subhanahu wa taala. Makanya kita dapat akan di dalam hadis Rasulullah yang ulun dapatkan di dalam kitab Taqrirat As-Sadidah fi Masail Al-Mufidah karangan Habib Hasan bin Ahmad Al-Kaf. Di dalam kitab itu dijelaskan hadis baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam, lis-shaimi farhatan. Bagi orang yang berpuasa memiliki kegembiraan. Kegembiraan yang seperti apa? Yang pertama adalah inda iftarih, fariha inda iftarih. Pada saat dia buka puasa dia senang. Bagaimana tidak senang lah?
dari pagi barangkali kita sudah mengharap akan buka puasa. Bahkan biasanya habis sholat kita berjalan ke rumah mencium bau yang aromanya agak enak, lalu ada keinginan untuk ulun nanti buka puasa makan ini nih. Lalu pergi ke pasar beli ini beli itu, lalu dia bikin. Lalu pada saat nanti habis asar ada pasar wadai, pergi ke pasar wadai, duit ada, melihat banyak macam beraneka ragam makanan-makanan. Pada saat itu karena duit ada, perut lapar, mata pun juga lapar, pada saat itu dia beli sesuka hatinya sampai 5, 6, 7 jenis makanan. Lalu pada saat balik ke rumah dia rapikan makanan itu. Setelah itu dia lihat, dia pandang. Setengah jam sebelum berbuka puasa sudah nunggu di depan makanan apa yang harus dimakan. Setengah jam tuh sebelum buka puasa. Lalu pada saat buka puasa langsung ngambil makanan langsung dimakan. Dia tidak tahu bahwasanya azan itu bukan azan dari masjid. Ternyata sebelah rumah ada yang berlatih azan. Lalu pada saat makan ternyata bukan. Nah, pertanyaan ulun adalah bagaimana hukum daripada dia makan sedangkan buka puasa belum masuk? Apa hukumnya? Hukumnya adalah batal. Kita sudah pernah menginformasikan bahwasanya memang disunahkan bagi orang yang berpuasa takjilul fitr, menyegerakan buka puasa kalau seandainya sudah yakin bahwasanya maghrib sudah masuk. Itu disunahkan at-ta'jil, menyegerakan. Tapi kalau seandainya tidak yakin, ragu masih masuk apa belum, maka wajib hukumnya mengakhirkan al-fitr atau berbuka puasa, mengamalkan kehati-hatian. Itu wajib hukumnya di dalam kitab takrirat. Makanya kita harus benar-benar dengar akan dengan seksama apakah azan ini benar azan sudah masuk waktu maghrib atau belum. Atau boleh kata itu bukan azan, atau ada orang yang membaca ayat kursi di sebelah rumah. Allahu la, lalu sudah tersuap, sudah batal. Kan pernahlah kita melihat ada video begitu. Lalu ada orang yang di depan makanan lalu mendengarkan orang membaca ayat kursi. Nah, Allahnya panjang, Allah, lalu dimakannya. Nah, batal. Nah, banyak hal-hal yang membatalkan daripada puasa. Maka yang harus kita benar-benar perhatikan di dalam bulan Ramadan ini ada dua hal sebenarnya yang harus kita perhatikan. Apa itu? Yang pertama adalah yang merusak daripada puasa kita. Lalu yang kedua adalah yang merusak daripada pahala puasa. Ini yang harus kita perhatikan. Nah, yang merusak daripada puasa itu sendiri, kalau seandainya kita mengerjakan, maka wajib bagi kita untuk mengqadha puasa itu kena kalau sudah selesai puasa, harus mengqadha. Tapi kalau seandainya kita merusak daripada pahala puasa, maka kita tidak wajib untuk mengqadha daripada puasa. Lalu pertanyaannya adalah berapa sih hal-hal yang bisa merusak daripada puasa kita? Dijelaskan di dalam kitab bahwasanya ada 9 perkara yang bisa merusak daripada puasa kita. Yang merusak puasa apalah? Ada 9 perkara. Nah, ini yang harus benar-benar dijaga dan juga diperhatikan. Yang pertama apa? Yang merusak daripada puasa kita adalah masuknya sesuatu benda ke dalam tubuh. Masuknya benda ke dalam tubuh kita. Maka kalau seandainya masuk benda itu ke dalam rongga yang terbuka dari tubuh kita, maka hukumnya batal. Seperti apa? Seperti mulut,
Seperti apa? Seperti telinga. Seperti apa? Seperti hidung. Nah ini kalau seandainya masuk sesuatu maka membatalkan puasa. Berbeda kalau seandainya masuknya sesuatu di dalam tubuh kita lewat rongga-rongga tubuh, itu tidak apa-apa. Atau misalkan masuknya benda ke dalam tubuh kita tapi dari lubang yang tidak terbuka. Seperti apa? Misalkan seperti celak, kita pakai celak lah di siang hari, lalu masuk tuh bubuk-bubuk celak itu ke dalam mata kita. Apa hukumnya? Hukumnya diperbolehkan, tidak apa-apa, karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, kata Siti Aisyah, iktahala Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam wa huwa shaim, rawahu Ibnu Majah. Siti Aisyah pernah melihat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bercelak, dan sedangkan Rasulullah pada saat itu lagi berpuasa. Jadi tidak masalah. Jadi kalau seandainya ada yang bertanya, boleh kakak ada apa-apa, kalau seandainya bercelak ada apa-apa di siang hari. Itu yang pertama. Lalu yang kedua, yang membatalkan daripada puasa itu adalah bersetubuh di siang hari dengan pasangan kita, baik pasangan itu sahkah, ada sahkah. Nah maka ini membatalkan. Maaf, kalau sudah masuk helm itu ke dalam farji perempuan maka batal. Ada keluarkah, maka kalau sudah masuk, maaf, kalau sudah masuk hukumnya batal. Harus ada kafarahnya. Apa kafarahnya? Kafarah daripada membatalkan puasa dengan bersetubuh di siang hari, yaitu berpuasa selama 2 bulan. Pernah barangkali pian mendengar akanlah, ulun pernah menginformasi akan bahwasanya puasa kafarah itu ada 6. Kafarah itu menutupi. Jadi kesalahan-kesalahan yang kita lakukan bisa ditutupi dengan puasa 6 ini. Jika 6 perkara. Apa itu? Disebut akan di dalam satu kitab bahwasanya puasa kafarah itu yang pertama pembunuhan. Jadi pembunuhan itu ada kafarahnya, sebagaimana di dalam surat An-Nisa ayat 92, kafarat pembunuhan adalah memerdekakan hamba saya atau berpuasa selama 2 bulan berturut-turut. Itu kalau seandainya membunuh. Lalu yang kedua ada namanya puasa zihar. Puasa zihar. Zihar itu asal kalimat dhahrun. Dhahrun itu punggung. Jadi kalau seandainya ada orang yang bilang kepada istrinya, wahai istriku, pian punya punggung kayaknya sama dengan punggung ibu ulun. Nah ini tidak diperbolehkan. Ini hukumnya haram. Ini berdosa. Maka untuk menghapus akan dosa zihar itu, lalu kita diperintahkan untuk berpuasa. Maka memerdekakan budak itu kafarahnya. Yang pertama, puasa 2 bulan berturut-turut, atau memberi makan 60 orang fakir miskin, seperti yang ada di surah Al-Mujadalah. Ada juga yang bilang Al-Mujadilah ayat 3-4. 2. Lalu yang ketiga yaitu jima di dalam bulan puasa, maka ada 3 cara untuk mengkafarahnya. Apa itu? Yaitu kafarahnya seperti kafarah zihar, memerdekakan hamba saya, perempuan yang beriman dan berpuasa 2 bulan berturut-turut, atau kalau seandainya jika tidak mampu memberikan makan 60 orang miskin. Itu yang ketiga. Lalu ada yang keempat, yaitu melanggar sumpah atas nama Allah. Demi Allah, ulun tidak akan masuk ke rumah orang itu. Lalu tiba-tiba dia masuk ke dalam rumah orang tersebut, maka harus dikafarah, harus dihilangkan dengan cara diantaranya adalah berpuasa. Lalu yang kelima ada namanya ilah. Apa ilah itu? Ilah itu adalah seorang suami
yang bersumpah untuk tidak berhubungan dengan istrinya selama berapa bulan? Selama 4 bulan lebih. Jadi tidak termasuk ilah kalau seandainya ada seorang suami yang bersumpah kepada istrinya untuk tidak berhubungan dengan istrinya 2 minggu, itu tidak termasuk ilah. Demi Allah, ulun tidak akan berhubungan badan dengan pian selama 2 minggu. Nah, kalau selama 2 minggu tidak termasuk ilah. Kenapa? Iya, karena biasanya kalau 2 minggu istri itu tahan aja. 2 minggu kada berhubungan, sebulan kada berhubungan, 2 bulan, 3 bulan, 4 bulan tidak berhubungan. Tapi kalau sudah 4 bulan lebih, biasanya kada tahan. Apakah ini ada surveinya? Ada surveinya. Yang menyurvei itu bukan ulun, bukan. Ya, yang menyurvei itu adalah Sayyidina Umar radhiyallahu anhu. Jadi kita tahu sama-sama Sayyidina Umar itu pada saat menjabat sebagai Khalifatul Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka beliau kan yatafaqqat an ahwalir ra'iyah. Beliau memantau keadaan-keadaan umatnya di malam hari, rakyatnya di malam hari. Pada saat itu beliau keluar di malam hari dan mendapatkan hal-hal yang beliau tidak dapat akan di siang hari. Pernah beliau dapat akan di malam hari itu pada saat beliau keluar, ada ibu-ibu yang memasak batu karena anaknya dalam keadaan lapar. Maka pada saat itu beliau memasak batu itu. Dan beliau juga dapat akan di malam hari pada saat itu ada seorang ibu yang penjual susu memasukkan dan menyampurkan susunya dengan air. Lalu pada saat itu anaknya berkata, "Wahai ibu, ini berarti kita berkhianat kepada umatnya Rasulullah SAW. Tidak boleh melakukan itu, wahai ibu." Lalu pada saat itu kata ibunya bilang, "Nak, ini kan tidak diketahui oleh Umar. Tidak apa-apa, kita perbuat saja, tidak masalah." Lalu kata anak si penjual susu itu, Umar memang kada tahu. Apakah Tuhan Umar juga kada tahu? Maka pada saat Sayyidina Umar mendengar itu, beliau langsung balik ke rumah, lalu beliau kumpul akan anak-anak beliau. Lalu pada saat itu beliau berkata kepada anak-anak beliau, "Apakah di antara kalian ada yang mau nikah?" Lalu ada yang menunjuk, "Ulun yang akan menikah wahai abah." Lalu dinikahkan dengan anak penjual susu yang jujur karena Allah Subhanahu wa taala, karena anak ini takut kepada Allah. Juga ada tuh Sayyidina Umar pada saat pergi di malam hari, beliau dapat akan ada suara perempuan di balik rumah yang pintunya terkunci. Dan ini ulun dapat akan di dalam satu kitab dan agak panjang tuh apa yang diungkap akan oleh seorang perempuan itu. Dan intinya yang dikatakan oleh perempuan tersebut adalah, "Demi Allah, kalau seandainya ulun tidak takut dengan perzinahan, maka akan bergoyang ini tempat. Akan bergoyang tempat tidur ini kalau seandainya ulun tidak takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Ulun kalau kada takut dengan zina akan bergoyang." Subhanallah. Maka pada saat itu Sayyidina Umar balik ke rumah, lalu menyidak siapa perempuan ini, memeriksa siapa perempuan ini. Ternyata perempuan tersebut suaminya pergi ke medan perang selama 4 bulan kada bulik. Makanya dia rindu kepada suaminya. Maka pada saat itu Sayyidina Umar bertanya kepada anaknya yang bernama Siti Hafsah yang menjadi istri baginda Muhammad SAW. Lalu apa kata Sayyidina Umar? "Wahai anakku, nah kira-kira perempuan itu kalau ditinggal suaminya tahannya berapa bulan?" Kata Siti Hafsah, "Kalau 1 bulan tahan, kalau 2 bulan tahan, 3 bulan tahan, 4 bulan tahan. Lebih daripada 4 bulan maka tidak akan tahan seorang istri ditinggal oleh suaminya." Maka pada saat itulah Sayyidina Umar kalau seandainya mengirim orang-orang untuk berperang di medan perang itu tidak pernah lebih dari 4 bulan.
Sebelum 4 bulan ditarik lalu diganti akan lagi dengan orang-orang yang lain. Inilah perhatian, bentuk perhatian Sayyidina Umar kepada umat Rasulullah SAW, supaya umat Rasulullah tidak melakukan hal-hal yang tidak diperbolehkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, termasuk yaitu perzinahan. Lalu yang keenam, sebenarnya panjang nih permasalahan ilah, ada syarat-syaratnya, ada rukun-rukunnya, tetapi ulun pangkas. Lalu yang keenam, puasa kafarah itu adalah pada saat membunuh binatang buruan atau mencabut tanaman saat ihram. Maka kafarahnya adalah menyembelih kambing atau melaksanakan fidyah kepada fakir miskin senilai harga 1 kambing, atau berpuasa selama 10 hari. Inilah 6 perkara puasa kafarah. Nah, lalu yang berikutnya yang membatalkan puasa yaitu haid dan nifas, 3. Yang keempat, melahirkan. Yang kelima, sengaja memuntahkan sesuatu dari perut. Berusaha memuntahkan sesuatu dari dalam perut di saat berpuasa itu dilarang. Dan apabila keluar sesuatu dari dalam perut dengan usaha tersebut, maka batallah puasanya. Jadi diusahakan untuk dimuntahkan. Lain halnya kalau seandainya muntah begitu, ini kada batal kalau muntah saja. Kalau dipaksakan untuk mengeluarkan sesuatu dari dalam perut, maka itu membatalkan. Dan termasuk dengan unsur sengaja memuntahkan kalau seandainya kita pergi ke Martapura. Dan biasanya kalau pakai mobil kita berangkat, kita pasti akan muntah. Lalu di dalam bulan puasa ini kita pergi ke Martapura pakai mobil dan nyata muntah, maka itu juga unsur kesengajaan. Kenapa? Karena sudah pasti muntah. Nah, lalu yang keenam, hukum daripada istimna. Apa istimna? Onani kalau bahasa kita, atau masturbasi, itu juga membatalkan daripada puasa. Jadi mengeluarkan air mani dengan cara onani, baik dengan tangan sendiri atau tangan orang lain, atau misalkan tangan istri pun juga termasuk membatalkan daripada puasa. Tidak hanya sekedar pahalanya, puasanya habis hilang. Tetapi tidak batal puasanya jika yang keluar hanya madhi saja, atau air lubrikasi, atau air pada saat kita bersyahwat, ya kan? Jadi kalau keluar air pada saat kita bersyahwat itu kadang membatalkan puasa. Yang membatalkan puasa itu kalau seandainya yang keluar itu mani. Kalau keluar itu sperma, itu membatalkan puasa. Makanya lah hati-hati orang yang nikah pada saat bulan Syaban. Itu hati-hati benar. Bukan berarti kada boleh saja. Ulun termasuk yang nikahnya pada saat 20 Syaban. 20 Syaban. Itu ulun nikah. Lalu parak lagi itu bulan puasa. Nah, pada saat masuk bulan puasa rasa susah rasanya untuk menahan. Nah, nanti kita informasi akan apa sih yang membatalkan pahala puasa. Di antaranya ya, yang membatalkan pahala puasa itu adalah kalau kita melihat sesuatu yang haram atau melihat sesuatu yang halal tapi dengan syahwat. Itu termasuk yang membatalkan daripada pahala puasa. Ya, jadi memang puasanya kada batal. Cuman apalah artinya kalau seandainya kita menahan lapar, menahan dahaga lah, lalu kita kada dapat pahala. Makanya kan Rasulullah, kam min shaimin laisa lahu min siyamihi ilal ju' wal atas. Berapa banyak di antara kita yang puasa nahan lapar, nahan dahaga, tapi kada dapat apa-apa, hanya dapat dapat laparnya saja. Kita dapat pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Tentu ini kita tidak ingin akan. Makanya harus hati-hati orang yang nikahnya para bulan puasa. Nah, lalu yang ketujuh,
Yang ketujuh, diantara yang membatalkan puasa itu adalah murtad, walaupun cuma sebentar saja di siang hari. Misalkanlah jam 11-nya murtad, habis jam 11 kira-kira jam 12 bersyahadat pulang. Nah, ini main-main. Ya kan, ini membatalkan puasa. Lalu yang kedelapan yang membatalkan puasa adalah gila. Maka batallah puasanya, walaupun gilanya itu sebentar, dan dia tidak wajib untuk mengqadha puasanya. Jadi kalau seandainya ada orang berpuasa, dia gila, batal puasanya, walaupun gilanya sebentar, dan dia tidak wajib mengqadha kalau seandainya sudah sadar. Akan tetapi jika dia sadar pada siang hari Ramadan, maka sunnah baginya untuk imsak. Jadi kalau seandainya ada orang gila, misalkan jam 11 lah, jam 12 sadarnya, maka sunnah baginya untuk imsak. Jadi sebenarnya adalah orang yang wajib imsak, ada orang yang sunnah imsak. Orang yang wajib imsak itu orang yang wajib imsak. Misalkan kalau seandainya dia puasanya batal, maka kada boleh makan, kada boleh minum. Sampai kapan? Sampai terbenam matahari. Ya kan, wajib baginya imsak. Tapi juga ada orang yang sunnah untuk imsak, boleh saja dia imsak, boleh makan, boleh kada makan, tidak apa-apa, tidak masalah. Dia memilih mau seperti apa. Nah, termasuk yang sunnah untuk imsak itu adalah orang kalau seandainya dia gila. Nah, gilanya sebentar, ya batallah puasanya. Lalu yang kesembilan yang membatalkan puasa itu adalah pingsan dan juga mabuk. Nah, jadi kalau seandainya ada orang pingsan, mabuk, batal puasanya, asalkan kedua-duanya terjadi di sepanjang hari di dalam bulan Ramadan. Jadi kalau seandainya dari pagi dia pingsan sampai tenggelam matahari dia pingsan, maka batallah puasanya. Tapi kalau seandainya hanya sebentar saja dia sadar, misalkan jam 10 dia sadar, maka tidak batal puasanya. Jadi ada hal-hal yang mestinya kita paham, kita ngerti apa saja yang merusak daripada kita punya puasa. Misalkanlah kalau seandainya ada yang bertanya begini, apa sih? Karena ada yang bertanya, apa sih hukumnya orang yang bersikat gigi? Tuh ada tuh. Apa hukumnya orang yang menyikat giginya? Maka bersiwak atau sikat gigi kalau tidak pakai odol lah, itu tidak masalah. Makruh hukumnya kalau seandainya sudah zawal. Tapi kalau seandainya beda, kalau seandainya sikat gigi lalu pakai odol, nah itu yang berbeda. Kalau seandainya termasuk sedikit saja odolnya, maka hukumnya batal walaupun kada sengaja. Lalu bagaimana hukumnya mandi? Ada juga tuh orang yang bertanya, hukumnya mandi. Hukum mandi di dalam bulan puasa, kalau seandainya mandinya sunnah atau mandinya wajib, seperti misalkanlah ada orang yang berhubungan badan dengan istrinya sebelum masuk waktu fajar, tapi mandinya pada saat waktu fajar. Atau misalkan kalau mandi sunnah, kalau seandainya pas hari Jumat, hukumnya mandi, maka kalau mandinya begini saja, menuang akan air, maka hukumnya kalau kemasukan air tidak membatalkan. Kalau kada sengaja lah, hukumnya mandinya wajib atau sunnah, maka tidak membatalkan kalau kemasukan air. Tapi kalau mandinya untuk meningginkan badan atau untuk membersihkan badan, lalu mandinya begini, menuang akan air, tiba-tiba kemasukan air kada sengaja, maka batal puasanya. Lalu yang terakhir, ada juga mandinya berkunjung. Ya kan? Nah, kalau mandinya berkunjung, maka mandinya wajibkah? Mandinya sunnahkah? Maka kalau kemasukan air, maka hukumnya batal. Maka jangan sampai mandi berkunjung di siang bulan Ramadan. Banyak lagi sebenarnya permasalahan-permasalahan. Ada juga yang bertanya, bagaimana hukumnya
menelan air liur di siang bulan Ramadan. Apa hukumnya menelan air liur? Menelan air liur sebenarnya hukumnya kada membatalkan. Yang penting ada 3 syarat. Yang pertama, yang penting air liurnya murni air liur, kada bercampur dengan ayam panggang. Kalau bercampur dengan ayam panggang batal. Lalu diantaranya lagi, asalkan tidak bercampur dengan najis. Kalau bercampur dengan darah kita telan, maka batal puasa kita. Lalu yang terakhir, asalkan air liur itu masih di dalam mulut. Sebanyak apapun air liur di dalam mulut, kita kumpulkan begitulah dari pagi sampai kira-kira sejam 2 jam, banyak nih air liur. Setelah itu kita telan, maka sah kita punya puasa. Kecuali kalau seandainya air liurnya sudah keluar dari batas kita punya bibir, maka itu membatalkan puasa. Mudah-mudahan bermanfaat, mudah-mudahan berfaedah. Insyaallah minggu-minggu yang akan datang kita akan informasikan lagi tentang hal-hal yang bisa merusak daripada kita punya pahala puasa. Hadani Allah wa iyyakum ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.